Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salamnya kalau lemas ya subuh-subuh ya. Belum ada makan, belum nyarap lemes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratul mukarramin, para asatidz, para penjahit, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, akhina fillah Bapak Kiai Haji Umar Abdul Jabbar dan akhina fillah Ustaz Ali Mahfud serta para asatidz yang lain, para orang tua kami. Mohon maaf saya tidak bisa satu persatu jamaah Masjid Hidayatul Husna, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan qadar Allah yang baik. Sebagai rasa syukur kita adalah bisa menghambakan diri di saat kondisi kita dalam keadaan lemah. Orang bangun tidur subuh gak ada yang gagah perkasa, Pak. Pasti lemah. Ya. Apalagi yang kalau mau tidur ngerokok dulu. Nah, itu bukannya zikir sama Allah, yang dicari rokok. Nah, rokok mana rokok? Nah, sekarang rokok udah nggak ada. Begitu bangun tidur bukan zikir sama Allah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Orang yang mengucapkan puji syukur, mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, kana lahu maghfurun. Bangun tidur orang udah dapat ampunan. Lah sekarang orang yang dicari apa? Bukan baca zikir alhamdulillah, nyari HP. Ya Pak, HP enggak boleh ketinggalan. Suami istri mau tidur megang HP, ya suaminya ngadep ngidul, istrinya ngadep ngalor. Ya, masing-masing sibuk udah. Nah ini kondisi sekarang, ini tantangan kita. Dulu ya katakanlah waktu saya masih kecil, waktu saya masih muda, saya kalau nonton film sama saya lupa nonton film juga. Ya, lihat filmnya apa? Layar tancap, misbar. Tahu misbar? Gerimis, bubar. Tidurnya di masjid. Begitu pulang nonton mau jalan, misbar, bubar. Tidur di masjid. Begitu tidur masjid, saya mah pinter. Nah, Masjid Cagir itu pintunya bukanya keluar, banyak keluar. Nah, saya tidur di depan pintu karena pasti jam 3:30 itu
guru kita almarhum al-madkurlah Kiai Nawawi, bapaknya Kiai Supati, itu pasti 3:30 bangun dan datang ke masjid. Kalau pintunya dibuka keluar, nah itu saya pasti kejedot bangun, Pak. Tuh, pengennya mau begitu. Mau pulang nonton kali ya, nggak kelihatan nama Kiai Nawawi itu ada bocah tidur depan pintu, nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan berarti kan begitu dibuka pintunya kejedot nggak, Pak? Kejedot. Tapi saya tungguin, itu pintu cuma satu yang dibuka, kiri kanan ditutup, dikunci, yang dibuka tengah-tengah. Sampai azan itu Kiai Nawawi masuknya kagak ketahuan. Orang saking kita tidurnya tibrak gitu. Tidurnya tibrak, jadi nggak tahu ada Kiai masuk ke dalam masjid, nggak tahu. Dibuka, mungkin saya udah bergeser atau saya digeser nggak kerasa, atau baru dengar suara azan. Biasanya kalau orang dengar suara azan itu setan lari tuh. Oleh setan, Pak, punya saudara banyak, ini punya abang juga, ada adiknya, ada abangnya, ya, ada mamangnya, ya. Bahkan ada nama setan yang namanya setan Dasim. Makanya kalau yang punya nama Dasim ganti itu nama setan. Dasim itu kerjaannya, Pak, orang berumah tangga lagi rukun damai, masuk tuh setan Dasim, goda. Akhirnya apa? Ya kita ngerasain sama bini cuman gara-gara duit 10.000 berantem. Itu karena Dasim lagi ngeliputin kita tuh. Ada nggak begitu, Pak? Kita pernah nggak begitu? Bahkan bukan masalah duit, urus bocah, ya, gara-gara kita kagak mau nyebukin bocah, marah bini. Kalau laki-laki, Pak, makruh hukumnya ya nyebukin anak perempuan, makruh, Pak. Ya, kalau laki-laki, anak laki-laki nggak apa-apa. Tapi kalau perempuan dalam hukum fikih makruh kita nyebukin anak kita yang perempuan. Kita kasih aja istri kita. Lebih itu mau bagian berantem, dia berantem dan ya. Kadang-kadang bini kan gitu, dia mungkin anak awam. Itu ada setan namanya setan Dasim. Ada namanya setan Kanzab. Kanzab itu tukang goda orang yang mau berbuat baik. Makanya dia tukang ngencingin kita tuh. Begitu dengar suara azan, Kanzab Dasim lari, semua setan lari. Yang ada kita mendengar suara azan, begitu selesai dengar suara azan, nah kitanya masih tidur, maka setan ngikat iketan di kita. Kita diikat tuh nggak kerasa sama si Kanzab. Yang pertama nih di jitok kita, belakang kita ikat udah set, supaya kita males apa? Bangun. Tuh, males bangun tuh. Lagi seperti itu Kanzab itu kita yang mau bangun, tidur lagi, masih siang, masih subuh, baru dia azan. Berat tuh perasaan kita. Kita mau melakukan kebaikan tuh dia tugasnya itu. Yang kedua di mata, diikat di mata kita. Kamu melek. Padahal suara azan, musola azan, musola azan, musola ada masjid, ada juga. Nggak jamin, Pak, orang yang ada di pinggiran masjid kalau bukan karena kekuatan hati dan iman, nggak jamin bangun. Orang kita mau tidur aja kagak baca doa, ya. Siti Aisyah diwasiatin sama Nabi Aisyah, kalau kamu mau tidur
hatamin Quran dulu, minta ampun dulu sama tetangga, ya. Ke Siti Aisyah diwasiatin, diajarin, itu nurut Pak. Coba kita ngajarin orang kalau mau tidur minta ampun dulu buat kita, minta maaf sama tetangga, keliling, dikatain apa Pak? Assalamualaikum, salam. Mau tidur nih, maghrib mau tidur, Siti Aisyah keliling, rumahnya kan dekat-dekat, kayak perumahan gitu, rumahnya dekat-dekat. Kata Siti Aisyah, Assalamualaikum, diketok pintu. Maafin saya ya kalau ada kesalahan-kesalahan saya. Itu kira-kira kalau kita nih disuruh sama guru kita, kalau minta maaf sama tetangga sebelum tidur, kira-kira apa kata tetangga kita? Hah? Tumben lu datang ke rumah gua, minta maaf. Ini mau mekasin kali ya? Tuh, kita dianggapnya mau mati. Ya, nggak buku-buku, ujuk-ujuk kita minta maaf. Padahal itu perintah Nabi. Kemudian hatamin Quran. Siti Aisyah keliling sehari, 2 hari, 3 hari. Rupa-rupanya pegel juga ya. Kelilingin rumah, mau tidur. Nggak dikatain juga alhamdulillah. Akhirnya ngomong lagi sama Nabi, ya Rasul, ada nggak yang lebih gampang, lebih mudah? Saya nggak kuat, masa keliling terus tiap hari. Terus kata Nabi, kalau kamu pengen dimaafin sebelum tidur, bacalah istighfar untuk dirimu dan orang-orang mukmin, muslim, muslimat, mukmin, mukminat. Sama dengan kita mendatangi rumah-rumah saudara kita, kita minta maaf. Dan daripada kita dikatain mau mekasin, lagi baca istighfar mau tidur 3 kali. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu 3 kali. Bahkan ada sebagian riwayat, orang yang membaca istighfar sebelum tidur, maka orang itu termasuk salah satu hamba Allah yang dikunjungi malaikat. Jadi malaikat itu mengunjungi kita. Kalau kita tidur baca, sebelum tidur baca istighfar. Itu khususiatnya. Kalau kita pengen dikunjungin malaikat apa pengen dikunjungin setan? Gitu. Nah, kalau pengen dikunjungin malaikat sebelum tidur baca istighfar. Kalau pengen dikunjungin setan sebelum tidur pegang HP, ngeliatin YouTube, sampai kelar tuh YouTube, sampai mata udah belekan, ya baru tidur. Makanya tidurnya kan siangan mulu. Nah, jadi sekarang orang rumah dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu bisa ke masjid. Tidak menjamin, kecuali dengan kekuatan hubbul billah, al-hubbillah, dan kekuatan iman. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita bisa hadir di masjid sekaligus kita melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat Pak, namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini disebut sahabat yang orang selalu ngiringin Nabi, ngikutin Nabi. Ada Mu'adz bin Jabal, ada Abu Dzar Al-Ghifari. Makanya kalau ada orang pengen soleh, kudu deket
sama orang yang soleh Pak. Kita pengen wangi, dekatnya sama apa? Tukang minyak wangi, pasti wangi. Coba kalau kita dekat tukang las, baju kita pada bolong. Jadi kalau kita pengen soleh, dekat sama orang-orang soleh. Kemudian kita membaca surat Ikhlas, ya, mau tidur udah baca surat. Nah, Mu'adz bin Jabal ini datang kepada Rasulullah SAW minta zikiran, Pak. Tahu zikiran? Kalau kita kan datang ke kiai, datang ke rumah guru, minta amalan, minta zikiran. Zikirannya apa, Pak? Pak, minta banyak duit, ya, minta rezeki lancar, minta usaha lancar, ya. Mu'adz bin Jabal ini nggak minta dunia, datang ke Nabi minta apa? Ya Rasul, berikan saya, ajarkan saya amalan yudkhilunil jannah wa yuba'idunin nar. Idza amiltu, kalau amalan itu aku kerjakan, maka fungsinya adalah yudkhilunil jannah, memasukkan saya ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, dan menjauhkan diri saya dari siksa api neraka. Itu amalan kita, maka dikasih zikiran. Salat hajat nih baru sekali salat hajat kita bosan, ya. Baru sekali salat hajat, kata guru kita nih, salat hajat zikirnya ini itu. Begitu salat hajat, sekali salat hajat, 2 kali salat hajat, 3 kali agak dikumpul-kumpul, marah kita sama guru kita. Mana guru kagak manjur, kita marah sama guru kita, mau manjur, padahal mah kita ada yang banyak dosa, ya, nggak dikabul-kabul. Itu Mu'adz bin Jabal dikasih minta amalan, ya, sama Nabi yang memasukkan dia ke dalam surga, menjauhkan dia dari siksa api neraka. Apa kata Nabi? Kamu telah bertanya atau meminta min syai'in azim, dari suatu perkara yang sangat agung, yang sangat besar. Ini di dalam kitab Arba'in Nawawi, kalau nggak salah hadis nomor 23. Ya, dilihat di sekarang mah kiai banyak banget Pak, udah kagak ketinggalan kita sama ilmu. Begitu kita klik keluar, ya, kita cari Arba'in Nawawi, Google, pinteran di Google sama kita, udah keluar udah. Nah, kata Nabi, yang pertama adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ya, menghambakan diri murni kepada Allah, namanya ikhlas. Ikhlas tahu Pak? Yang tahu ikhlas itu kita dengan Allah. Orang gak bisa mengukur keikhlasan kita. Murni ikhlas dengan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan menyekutukan sesuatu kepada Allah. Jangan kita sekutukan Allah. Makanya Nabi mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal itu, bukan Mu'adz bin Jabal itu adalah sahabat yang tidak baik, bukan, atau bukan kesamilan. Ketika Nabi sedang mengajarkan sesuatu kepada sahabat, itu sedang menyampaikan ilmu. Yang kedua apa?
wa tuqimus shalah, dirikan sholat. Nah, itu tentang apa? Tentang rukun Islam, Pak. Wa tu'tiz zakat wa tasumur ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu Islam. Orang-orang dulu, bapak-bapak kita, engkong-engkong kita memaknai Islam itu simpel, Pak. Maknai Islam itu mudah, gampang dicerna, gampang diterima sama kita. Kalau kita tanya, "Kong, apa itu Islam?" Islam mah I-nya bisa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, Mim-nya maghrib. Apa itu namanya? Sholat. Karena keyakinan kita yang tumbuh dalam sanubari kita disebut iman. Tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah, itu namanya iman. Tasdiqun fil qalbi wa iqrarun bil lisan. Meyakini wujudnya Allah di dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan anggota tubuh kita. Adanya di mana tuh? Adanya di dalam sholat, Pak. Syahadat di mana adanya? Syahadat itu adalah kalimat iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi. Ketika kita mengucapkan syahadat, namanya kita sedang tasdik, syuhud pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengucapin 2 kalimat syahadat di dalam sholat, nih, dalam kitab Anwarul Masalik, kita kalau megang ketika duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, di jempol kita di dalam kitab Anwarul Masalik, jangan megang telunjuk, Pak. Jangan begini, atau jangan gegep. Ini ilmu fikih. Ya. Megangnya mana? Jempol diadu dengan jari tengah. Jangan kita angkat dulu, rebahin dulu tuh telunjuk kita. Begitu kita mengucapkan, ini namanya yang disebut wa yuharrik sababata. Rubahlah telunjuk kamu ketika kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika tasyhad wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini direbahin dulu. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, nah, baru diangkat. Ini telunjuk kita dari rebah sampai diri ini adalah berfungsi menghujam, menghunus, membunuh setan. Tuh, namanya kita tasdiqul bil qalbi, kita punya keyakinan. Dalam kitab Anwarul Masalik, angkat jempol kita adu sama jari tengah, telunjuknya direbahin. Begitu asyhadu an la ilaha illallah, baru dirubah. Ini namanya wa yuharriku sababata, ya, merubah telunjuk dari rebah kemudian menjadi diri. Nah, ada orang bagaimana kalau sholat memaknai tahrik, perubahan itu diputer-puter, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, ter. Karena dia menganggap gerakan-gerakan ini adalah untuk membunuh setan. Padahal dalam kitab Anwarul Masalik itu bukan digerak-gerakin, diputer-puter. Ya. Nanti kalau kita putar-putar, nanti khawatir timbul gerak 3 kali berturut-turut, mengkhawatirkan sholat kita batal untuk buruk-buruk. Nah, padahal dalam kitab Anwarul Masalik itu dijelaskan merubah telunjuk itu adalah dari belum diangkat menjadi diangkat, dirubah. Tuh.
Di dalam kita dalam. Nah itu ada di dalam sholat kita. Wa iqrarun bil lisan. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha, itu namanya iqrar, menyatakan keesaan Allah di dalam sholat, haji, puasa, zakat, syahadat, adanya di dalam sholat, Pak. Komplit tuh. Kalau kita pergi haji, kemana pergi? Pak, pergi umroh, pergi haji, kemana kita pergi? Kan ke Mekah. Ada apa di sana? Ada Ka'bah. Bukan ke India, bukan, ya kan? Karena ada kalau umroh ke Mekah itu udah biasa. Terus kemana perginya? Umroh. Yang ada gereja di mana? Gereja katedral, gereja di mana? Di luar negeri. Bosan kata umrohnya udah kesana aja, nggak bisa, Pak. Yang namanya umroh haji adalah, kenapa disebut haji? Al-hajj, orang yang menuju Mekah. Adanya di sana doang, nggak sah. Pergi haji ke India, umroh ke India, nggak ada. Ada, kenapa di sana? Ada Ka'bah. Ka'bah ini adalah menjadi syarat bagi orang yang sholat. Sholat harus mengarah ke arah kiblat. Walaupun kita jauh, kita kan di timur, ya. Maka kemarin ada apa tuh? Rasdul Kiblat. Kemenak menyampaikan ukur kiblat masjid kita. Namanya Rasdul Kiblat. Pada tanggal 15-16 Juli apa? 16-17 Juli itu matahari lurus dengan Ka'bah, ada di tengah-tengah pada saat itu. Secara ilmu falak. Gampang ukur kiblat, tinggal kita taruh kayu atau apa yang tingginya, ya 1 meter atau berapa. Nanti lempengnya pada saat itu adalah jam 4:30. Itu dijelasinnya. Kemarin ukur kiblat ya, Pak? Rasdul kiblat ya? Tuh, 2 hari tuh. 2 hari matahari pada saat itu berada lurus di kiblat. Nggak pakai kompas, ternyata gampang. Saya ngukur, begitu ngukur, coba ukur. Nah, begitu diukur, pas kalimat hari kedua saya ukur. Saya taruh aja tiang bendera, kan lurus tiang bendera. Terus saya ikutin dari jam 4:15 menit. Terus, nah saya tarik tambang dari tiang tembok masjid itu. Tembok masjid saya tarik tuh sampai bayang-bayang itu. Alhamdulillah lurus pada saat itu Rasdul Kiblat kita. Nah, kita sholat kan syaratnya harus menghadap arah kiblat. Kalau di luar Makkah kita sholat itu zon mengarah ke kiblat, itu zon, Pak. Kalau di Mekah langsung ke Ka'bahnya, makanya di Mekah sholat nggak ngadep ngalor ngidul, ngadepnya mana udah, yang penting kiblat. Itu syarat orang sholat. Nah, berarti kan ada apa? Orang pergi haji kemana? Ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Nah, sekarang Ka'bah menjadi kiblat orang sholat. Nah, dalam sholat ada haji, Pak. Ya, 40 kali kita Jumat aja mendapatkan pahala haji. Bahkan pahala haji banyak. Ya, kita sholat subuh berjamaah, sholat qobliyah, sholat berjamaah, zikir sampai matahari surup.
Ada di dalam kitab Irsyadul Hibah dijelaskan, orang yang sholat subuh berjamaah, sebelumnya dia melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat, subuh 2 rakaat, fajar 2 rakaat, subuh 2 rakaat, sunnah fajar. Fajar itu disebut subuh juga, sunnah sebelum subuh, namanya qobliyah. Selesai sholat, zikir, matahari keluar, lalu disambung dengan sholat isyraq, namanya 2 rakaat. Maka orang itu setara pahalanya dengan orang yang berangkat haji dan umroh. Berarti apa? Bukan zahir, Pak, batinnya, pahalanya. Nanti Bapak jangan pengen disebut haji, Bapak udah mayang subuh nih berjamaah, qobliyah udah, subuh udah jamaah, zikir udah, matahari terbit sambung 2 rakaat, pulang gue udah pulang haji. Jangan pahalanya doang. Ya kalau pengen disebut haji mah ya berangkat ke Mekah. Ya. Orang yang menuju Baitullah melaksanakan manasik haji, manasik umrah, itu namanya disebut haji. Itu ada haji. Ada puasa. Di dalam salat kita ada puasa. Bahkan Imam Ghazali, orang yang melaksanakan sholat berjamaah, termasuk juga Imam As-Samarqandi mengatakan, orang yang sholat berjamaah ada 5 yang bakal didapat. Yang pertama adalah yurfa'u anhu dhiqal aish, diangkat galaunya, hati galau, sumpah aja nih hati jamaah. Itu faedahnya jamaah, hikmah jamaah. Kata Imam As-Samarqandi dan Imam Ghazali, kalau Nabi mengatakan sholat sendiri berbanding 27 derajat itu hadis. Tapi kalau kata Imam Ghazali 50, Pak, derajat sholat orang yang berjamaah itu 50, terhitung sejak mulai dia berwudu. Wudu, dia basuh muka. Kata Imam Ghazali, kalau seorang yang mau melaksanakan sholat, dia berwudu dengan baik, apa? Dosa sekitar wajah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa mata, dosa hidung, dosa mulut, dosa telinga, itu dihapus. Ya, ini kita pengennya ngambilnya yang dikit baik. Kalau kasih duit banyak dikit. Kita dikasih duit banyak apa dikit? Seumpuk kan, giliran sholat lah pengennya dikit. Nabi sudah katakan derajatnya berbanding 27. Satu kali sholat, kalau orang sholat 5 waktu berjamaah, 27 kali 5 setara dengan orang yang melaksanakan sholat sendirian 7 hari. 7 hari baru kita dapat tuh pahalanya. Kalau berjamaah 1 hari, 27 dikali 5. Nah kalau Imam Ghazali mengatakan 1 waktu itu 50 dikali 5 berarti berapa? 350. Kita sholat sendiri 1 derajat. Lah kalau 350 derajat sholat berjamaah yang disampaikan oleh Imam Ghazali, berarti kalau kita sholat sendirian sebulan, Pak, baru dapat tuh 350 derajat. Itu keuntungan orang sholat berjamaah. Yang kedua, yang pertama tadi diangkat ya, kegalauannya, hatinya dalam kehidupan. Usaha susah banget ini, jamaah. Toko
Biasanya yang beli 100 orang, ini sekarang para pedagang itu ngeluh semua, Pak. Ngeluh semua. Yang jualan bakso biasanya satu hari bisa 50 porsi, sekarang turun omsetnya. Sekarang tuh anak-anak sekolah yang biasanya jajan, nggak jajan, karena ada MBG. Ada MBG, Pak, nggak pada jajan. Yang kedua, wa yurfa'u anhu adzabal qabr. Orang yang berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah, diangkat siksa kuburnya. Dulu saya mau pesantren, kata Ki Nawawi, waktu itu pelopornya adalah Ki Sopandi. Izin, Bah, saya pengen mondok, kata Ki Sopandi. Ya udah, kalau pengen mondok, lu cari pondok yang ngewajibin sholat berjamaah. Kan sholat berjamaah hukumnya sunnah makan, tapi kata Ki Nawawi, cari yang pondok mewajibkan sholat berjamaah. Cari itu sama Ki Sopandi, dari Banten sampai Jawa. Kalau udah dapat, lu pulang. Dapat di mana? Adanya di Cirebon, di pondok pesantren Kempek. Baharul, bapaknya ke Umar, mertuanya ke Akil, Baharul itu dia punya kelebihan. Asalnya orang Ciwaringin, dia punya kelebihan. Tanah yang dipegang, kalau tanah ini bagus dipegang sama dia, cium wangi. Nyari tempat, Pak. Akhirnya apa? Belum bikin pondok. Dia bikin pondok. Selama dia bikin pondok, dia tidak pernah mandi buka aurat. Pernah mandi buka aurat? Selalu pakai telesan. Kalau kata orang Jawa itu pakai telesan, pakai kain. Mandi jubur-jubur itu, tidak pernah buka aurat. Nah, ditemukan oleh Ki Sopandi, ternyata di Kempek itu mewajibkan sholat berjamaah 5 waktu. Bukan sunnah lagi udah. Kalau kita nggak berjamaah, soalnya tajir. Seminggu kita nggak berjamaah, ketahuan sama kiai. Nah, barulah kata Ki Sopandi, ada Mbah, gimana di Kempek? Ya udah, mulailah Ki Sopandi mondok. Kemudian adik-adiknya tuh, kemudian sampai saya ada di sono. Kenapa? Karena ternyata sholat berjamaah itu punya fadilah yang luar biasa. Yang ketiga, orang yang sholat 5 waktu berjamaah wayu'to, ya, diberikan orang itu kita bahu bil-yamin. Nanti di akhirat kita bawa kitab masing-masing, Pak. Kalau kita bawa kitabnya di kanan, ya udah, itu namanya kita termasuk orang yang bahagia, orang yang beruntung. Makanya kalau bawa Quran jangan di kiri, bawa Quran jangan di kiri. Nah, enak banget kan bawa Quran di kiri. Ya, bawa kitab di kiri, biasain bawa kitab di kanan, tadarus ngadep kiblat. Salah satu fadilah berjamaah adalah diberikannya orang itu kitab di sebelah kanan. Ya. Nah, kemudian yang keempat, wa yamuru ala sirat kalbarqil hatib. Dia akan melewati sirat, jembatan sirat, nanti ada jembatan sirat di akhirat yang menuju surga dan di bawahnya neraka.
itu seperti kilat yang menyambar. Dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang hamba yang tidak melewati hisab, nggak lewat hisab, dia masuk surga, tiba-tiba ada di pintu surga. Malaikat heran, kata malaikat, ya Abdullah, hai hamba Allah, apakah kamu hal tarawnal hisab, apakah kamu melihat hisab? Tidak. Kamu tiba-tiba datang ke sini sampai ke pintu surga, nggak ngelewatin apa-apa? Enggak. Jangankan sirat, hisab aja enggak dihisab. Malaikat tanya, kaifa amaluka, apa amal kamu? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terus si hamba itu jawab, saya dulu ketika di dalam kehidupan dunia, sebelum mendengar kumandang azan, saya udah siap-siap wudu, saya datang ke masjid, dia sampai di masjid belum azan, kita makan nungguin azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas giliran as-sholatu khairun minan naum, orang naumnya panjangan, ya, jadi tidurnya bikin panjang. Udah dengar azan dia udah nggak berangkat udah, ya baru azan, panjangnya masuk ke siang. Nah, itu ditanya sama malaikat itu begitu jawabnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini namanya hadis qudsi. Saya sampai ke pintu surga, nggak ngelewatin apa-apa, nggak ngeliat apa-apa, sirat pun tidak, hisab pun tidak, karena dulu ketika di dalam kehidupan dunia saya sholat berjamaah dan sebelum kumandang adzan saya sudah ada di masjid. Sekarang mah Jumat aja udah kayak orang perumahan Pak, ya Jumat. Setelah Jumat begitu azan baru pada datang, ya. Padahal Nabi sudah ngasih motivasi, ngasih harapan orang yang berangkat sholat Jumat awal pagi-pagi berangkat sholat Jumat, maka orang itu setara dengan berkurban seekor unta, ya. Habis unta kambing, habis kambing ayam, habis ayam telur. Nah telurnya ini nih kita berbuat begitu, Allahu Akbar, telur kodok. Telur kodok kan kecil betul. Yang lain dapat telur ayam berapa dong, ada gedeannya itu mah. Ini mah dapat telur kodok paling kecil banget itu, bukan telur cecak. Kalau telur cecak gede, telur kodok yang buat obatin bisul udah paling akhir itu. Kita sekarang, jadi pemahaman ulama kalau imam sudah masuk, malaikat ikut masuk yang nyatet daftar hadir. Kira-kira kita kecatat apa enggak? Kalau salat Jumat imam udah datang, Ustaz Umar duluan, hari ini dia jadi imam, datang duluan, barisannya baru ada 20 orang, nah itu yang kecatat, yang 20 orang, sisanya nggak kecatat malaikat. Secara pahala hudur Jumat, ya tapi Jumatnya mesah. Ntar bapak kesimpulan berarti nggak sah kalau enggak, Jumatnya mesah, cuman dia tidak mendapatkan pahala catatan hudur hadir di awal yang dicatat oleh malaikat. Tuh. Kita udah hilang Pak gitu tuh, ya. Nah yang kelima, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kayak tadi tuh, ya, orang yang berjamaah tadi ditanya karena dia sebelum kumandang azan dia sudah berada di masjid, sudah berwudu, berzikir, dan nih rahasianya apa? Dan sampai imam selesai berdoa, imam selesai berdoa, dia baru pulang.
Kira-kira kita ada yang betah belum? Hah? Dia wudhu, dia datang ke masjid, dengar kumandang azan, dia sholat berjamaah, dia ikutin zikir imam sampai doa imam, baru pulang. Lah kita imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boro-boro istighfarnya kagak, langsung Allahumma lantas jalan. Oh, zikiran kita tuh. Padahal kita nungguin imam sampai doa itu menyempurnakan ibadah sholat kita yang 5 waktu yang kita kerjakan berjamaah. Jumat. Sempurnanya ibadah sholat Jumat kita sampai kita menunggu imam selesai doa. Nah, sekarang kita Jumat gimana? Lah begitu baca ilahi lasulil firdausi ana wala aqwala naril jahimi wa habli tawbata wa fil dhunubi wa innaka ghafirul dzambil adim. Tinggal 3 itu nyampe ilahi itu, tinggal 3. Kita modern ya. Musabiat nggak dibaca, sama saja Pak, di masjid saya nggak musabiat nggak dibaca karena imamnya banyak. Ini nggak baca, akhirnya kalau kita baca musabiat baru baca al-fatihah 2 kali 3 kali dia bubar udah, karena kita nggak biasain musabiat. Nah, dari mana itu penjabaran tentang musabiat di dalam kitab Kasyifatus Sajjad karangan Imam Nawawi. Kalau imam tidak baca musabihat, makmum boleh membaca musabihat. Fatihah 7 kali, Qul 7 kali, Falaq bin Nas 7 kali. Itu boleh. Lalu disambung dengan doa Ilahil Asturil Firdausi A'la wala aqwa ala naril jahim. Jadi ada berapa Pak? Fadilah sholat berjamaah ada berapa? Ada 5. Yang pertama dihilangin ya kesulitan kehidupan usahanya. Hatinya nggak galau terus, bagian gua punya duit dia nggak galau. Jadi nyantai aja udah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizq. Nah, semua sudah dijamin rezekinya. Rezeki itu ada yang datang dengan usaha kita, ada yang datang min haitsu la yahtasib. Mana datang min haitsu la yahtasib? Kalau datang dengan keinginan kita, jalan keluar, pengen cari bubur, pengen cari nasi uduk, itu rezeki yang kita cari, pengen nasi uduk, datang ke tukang warung, itu namanya kita pengen nasi uduk karena usaha kita. Tapi ada orang ada di rumah, Waalaikumsalam, ini saya buat nasi uduk ke rumah gurunya, itu namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi ada rezeki yang bisa kita reken-reken, ada rezeki yang tidak pakai rekenan ayo dah. Semua pasti ngalamin, kita pasti ngalamin. Lagi nggak punya duit, datang teman nolongin. Kadang-kadang kita, menurut kita nih, hari ini kita butuh duit, minjem. Yang ini, sampai 5 pintu nggak dapat. Tapi kalau lo takdirkan, datang sendiri. Jadi dihilangin. Yang kedua, diangkat siksa kubur. Ya, simpulannya. Yang ketiga, di kitab diberikannya di sebelah kanan. Yang keempat, berjalan di sirat seperti kilat yang menyambar, cepet, nggak pakai jalan lain dah, al-barqil hadi. Dan yang kelima, ya, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kan enak banget itu Pak. Orang yang dicari kan bahagia dunia akhirat. Makanya kita obatin batin kita obatin dengan sholat berjamaah. Ya.
Ya mungkin itu ya yang disampaikan. Mudah-mudahan ini saya nyampein begini, ingetin saya Pak. Rumah saya kan dekat banget sama masjid tuh. Terobong speaker itu ke kuping saya. Kadang-kadang saya ketinggalan baik. Ya kadang-kadang itu berbohong Akbar baru bangun. Padahal kalau udah, apalagi kalau nggak ada cerobong speaker kali ya, agak bangun-bangun. Jadi saya membahas ini adalah mengingatkan diri saya sendiri. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, itu doa yang diajarkan Nabi supaya kita selalu diberi petunjuk rahmat hidayah. Ya, karena pada hakikatnya orang beribadah tiga yang didapat: ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah. Tiga Pak. Amalan apa aja itu tiga. Kita sholat, kita puasa, kita haji, tiga. Ampunan Allah, rahmat Allah atau hidayah Allah, dan ridho Allah. Ya, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan mudah-mudahan kita dibahagiakan dengan anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah buat kita semua, semoga kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi tambahan ilmu yang manfaat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.